RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu RW. Waalaikumsalam Aki warahmatullahi wabarakatuh. Baraya channel RW Caper. Selamat berjumpa. Caper, Bu. Selamat jumpa lagi nih, digabung lagi dengan kami dari tim RW Caper. Alhamdulillah pada siang hari ini kita coba untuk bincang-bincang singkat nih dengan penggiat lingkungan. Ya, katanya dulunya RW, sekarang mantan gitu ya. Penggiat lingkungan yang mana dalam hal ini Ibu RW ini mengelola pengelolaan sampah, terus diaplikasikan ke buruan saya dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ini. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita nanti bincang-bincang dengan penggiat nih, Bu Mantan. Tips apa yang bisa dilakukan supaya bisa menciptakan suasana seperti ini? Oke, Ibu ya, mangga Ibu perkenalkan diri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Neneng Purnamasari. Statusnya di sini ya itu tadi kata Aki. Apa Ki? Namanya mantan RW. Sebetulnya emang paling males sih sebut Bu RW Aki karena yang bergerak itu kan bapaknya bukan saya, Iya. cuma saya ya ikut-ikutan aja. Ya tapi kan tetap kan. Ikut-ikutan aja lah di sini gitu sama para penggiat lingkungan di RW 03. Iya. Oke, siap. Nah, Baraya semua nih sahabat channel RW Caper barusan sudah mengenalkan Bu Neneng ya, ibu mantan nih, mantan RW loh, mantan RW. Bu, mau tanya sedikit nih, Bu. Siap. Motivasi apa, Bu ya, sampai RW 3 Pakamitan ini, kalau guyup tuh nama ininya Bu ya, nama KSM ya? Iya. Nama KSM ya, jadi apa namanya tuh, KSM Guyup ya Bu ya. Iya. Nah, apa sih yang menjadi pemikiran Ibu untuk tadi dikatakan bisa mengolah sampah, terus diaplikasikan ke buruan saya. Di buruan saya ini kan ada tanaman, ada ikan-ikanan, ada ayam, ada kambing ya. Iya. Jadi motivasi Ibu awal ceritanya gimana nih Bu? Sampai bisa juara lah pokoknya RW 3 Guyup tuh Bu. Mangga Bu. Ya dulunya Guyup ini kan sebelum jadi kita jadi pengurus itu ya. Dulu kan saya di sini tuh pertama kali kan ini masih sawah Ki. Ya. Masih sawah terus masih ada lahan-lahan kosong lah gitu ya. Terus saya di sini pertama tuh bikin rumah, kedepannya masih sawah. Terus setahun kemudian banyaklah rumah di sini. Terus kan yang tadinya sawah tuh kalau setelah ada yang beli kan jadi tegal lagi gitu. Betul, ya. betul. Terus waktu itu daripada kosong gitu kita manfaatkan dulu nih sebelum viral sekarang program buruan saya. Ada lahan. Kebetulan dulu di sana kan kita punya kesenian Ki. Kesenian dulu karena masih banyak lahan-lahan kosong kan di situ ada kesenian juga. Kita pegang kesenian. Sebenarnya kita tidak bisa tuh seni Ki, tapi kita senang gitu. Cuman bisa belajar Bu. Ya. Dulu tuh ada PMP masih ada kalau nggak salah di YouTube-nya PMP. Putra Medal Pawitan. Oh, berarti ada lingkung seni di sini. Ada lingkung seni. Oh, luar biasa. Begitu. Terus dulu waktu Pak Haji Erwin, Pak Wakil, dulu kan sering kesini waktu kita punya PMP itu. Nah, berarti sering dikunjungi ya? Iya, ada kebun dulu, tegal kita bikin kebun tuh, kekebunan, bikin saung-saung kayak gini gitu kan. Terus bertambah lagi tetangga 1 rumah 2 rumah kita gabung gitu kita bikin kebun-kebun seperti inilah. Nyicil ya? Iya, dari sedikit. Tahun berapa sebenarnya belum ada program buruan saya kita memang sudah berkebun. Nah terus kesininya setelah tahun 2013-14 lah kita tuh udah pindah ke depan. Yang tengah itu ya? Iya, yang tadinya kita bikin kebun-kebun kayak gini tuh udah dibangun Ki. Udah dibangun. Terus
Udah kita ditata pindah, lah ya. udah ditata, udah dibikin bangunan tuh, Ya, bangunan ya. rumah. Ini Ya. singkat ceritanya nih Ki, ini berawalnya dari situ. Terus karena kita hobi Ki, hobi istilah nama tanam-tanam pepelakan lah gitu ya Ki ya. Bertangan dingin itu kan. Memanfaatkan lahan yang ada. Pada akhirnya setelah jadi pengurus RW, Iya. Kita bikinlah di depan masih lahan sewa Ki, kita sewalah Bismillah. Yang di tengah itu kan. Yang di tengah Ah, ya iya, kita iya. Bismillah di situ. Sewa lahan Sewa gitu. lahan. Sebelum ada magotisasi, sebelum ada buruan sae, itu kita sudah punya tuh Ki. Luar Waktu biasa. itu juga kan sama Iya, iya. Aki kan belajar magotnya tuh. Begitu belajar sama Aki magot, kita kembangkan di sini Ki. Alhamdulillah, gitu, ya. kembangkan di sini. Terus si lahannya juga sewa tuh yang di depan gitu kan. Termasuk Situ yang pengolahan sampah juga sewa itu. sewa Luar Ki. biasa. Ya terus di situ ya kita kelola kerja sama mamang sampah kan gitu. Jadi digabung lah Ki, digabung Betul, betul. gitu. Jadi pengolahan sampah itu organiknya kita bawa ke Sini gitu kan. iya ke Magot ya. peternakan gitu. Berhubung di sana lahannya naik terus Ki, jadi kita pindahlah ke sini Harganya gitu, harga iya, sewanya. harga sewanya naik terus, kita pindahlah ke sini. Sebetulnya ini udah 1 kali 2 kali, ini yang ketiga kali pindah-pindah kita. Makanya sayangnya tuh Ki, kita tuh dari dulu, dari sebelum ada program magotisasi buruan sae, itu tuh sebetulnya sudah belajar mengolah sampah Ya. lah. Sedikit-sedikit kita tuh sudah mandiri. Pada akhirnya kesini-sininya kita sudah tidak membuang sampah keluar sama sekali Betul, Ki. Bu, Udah betul. beberapa ini lah, udah lumayan lama gitu di sini tuh. Cuman ya itu kendalanya tuh di sini tuh terus terang Ki, para penggiat di sini tuh nggak ada yang digaji gitu. Digaji makanya Subhanallah. ketika banyak kunjungan ke sini ditanya, Bu ini gajinya tiap bulan berapa gitu kan, nggak bisa jawab Ki. Iya, Karena pasti. memang lillahi ta'ala, memang betul-betul Ibadah lah lillahi ya. ta'ala. Iya, kita tuh istilahnya mengajak yang sudah usia tidak produktif lagi, sudah susah lah cari kerja. Saya arahkan, Pak RW arahkan, yuk kita gabung yuk di situ gitu kan. Kita inilah istilah nama beli ternak, kita ini ternak gitu kan. Ya alhamdulillah di sini ada ternak ayamnya, ada yang pegang Ki. Berarti atas kesadaran sendiri Bu, ya. Betul. Ternak ayam ada yang pegangnya Ki, yang biasa Khusus. ngurus ayam khusus. Iya, Terus iya. untuk Ada kambing kan? kambing Ada. ada Khusus lagi yang ngurus. Terus bebek ada khusus, terus yang berkebun pun ada Ada. khusus. Wah, luar biasa Bu. Ki. Wah, luar biasa. Gitu, alhamdulillah lah dengan keikhlasan mereka, ya alhamdulillah digajinya sama Allah kata Bu RT. Allah yang menggajinya katanya gitu Ki. Iya. Itu ceritanya buruan saya ini. Oke Bu, jadi teman-teman semua nih Baraya RW Caper, ternyata barusan garis besarnya adalah lahir penggiat lingkungan ini lahir dari atas kesadaran sendiri, Betul. atas dasar keikhlasan sendiri. Tadi sudah dikatakan bahwa tidak mendapatkan gaji, insentif ataupun honor ya Bu ya. Betul, Aki. Nah ini kan sangat luar biasa, berarti tingkat kepedulian terhadap lingkungannya sangat luar biasa. Bu, bertanya Ya. lagi nih, yang kerja nih, yang di Ya. sampah ada berapa orang di sampah? Yang di sampah Yang itu, mengelola sampah maksudnya? yang mengelola sampah itu ada 4-5 Ki. 5 orang, Iya, 5 5 orang iya. ya, 5 orang. Lalu yang buruan saya berapa orang? Yang tanam-tanaman? Yang tanaman, yang bebek, yang ayam, yang kambing, Ya, 5 orang juga. 5 orang juga. 5 Oh, orang artinya juga yang teamwork gitu ya? Iya, Nah, betul. jadi maksudnya meskipun masing-masing punya tanggung jawab, tapi Ya. ketika kerja bareng-bareng gitu. Bareng-bareng Aki, betul. Bu, Bu, manajemennya dari mana nih Bu? Bisa Iya. meluluhkan hati petugas-petugas di sini seperti itu. Nah ini Bu, kira-kira ada hambatan nggak ketika Ibu mendirikan sebuah tempat gitu ya, baik itu tempat pengolahan sampah maupun tempat di sini yang namanya buruan sampah. Kira-kira ada kendala nggak Bu? Kira-kira? Yang kendalanya itu Ki, kita dari lahan sewanya itu. Nah, Kadang kan kita gini Ki, kita kan di sini yang kerjalah, yang penggiat lah istilahnya. Kalau pekerja mah ada harus digaji gitu. ya iya tuh Bu, Penggiat lah. harus di sini. menghargai tenaga Nah, ya. betul. Kita tuh penggiat di sini, yang di sampah tuh 5 orang, yang di sini 5 orang tuh sebetulnya nggak ada istilahnya pemasukan tetap
kita ambil aja ini dari ini Ki, dari apa namanya kayak sayuran kita ambil Hasil panen lah. hasil panen itu kita ambil lah berapa persen, itu pun sebetulnya tidak banyak. Kalau untuk lahan sewa itu kan kita nyisikan itu untuk uang kas, Iya. kan, untuk sewa lahan gitu kan, untuk para mamang-mamang pengolah kan gitu. Ya kebanyakan kita menombok sih sebetulnya. Pasti. Cuman karena kalau dibubarin aku gimana lingkungan ya Ki ya. Sesuai dengan singkatan RW Bu, riweuh wae. Nah, ya kan betul Aki, riweuh wae. Nah, itu paling kendalanya untuk sewa lahan, kadang kita banyak nombok sebetulnya jauh lah Ki. Kalau lihat dari benefit atau keuntungan makanya jauh ya. Jauh, sangat Tapi jauh tadi yang Ibu sampaikan tadi kan yang penting kita bisa sama-sama makan lah. Betul. Bisa gitu. sama-sama ngopi gitu kan. Betul. Silaturahminya kan kita selalu ngumpul. Nah, siang itu. malam tiap hari di sini Aki. Kalau dihitungkan dengan matematika itu nggak akan masuk Aki. Ya kan. Karena kita ngasih kopi, ngasih makan. Tapi nggak terasa Bu ya. Betul. Kalau dihitung-hitung itu besar tuh. Betul Aki, betul sekali gitu. Tapi alhamdulillah selalu adalah rezekinya gitu. Ya Allah mah tahu Bu. Iya betul kan gitu. Allah mah melihat. Kita sama-sama kenyang ya kita kenyang, sama-sama kenyang. Kita lapar ya kita sama-sama. Merinding lapar. gini dengerin gini teh. Gitu Aki, alhamdulillah. Iya Bu, lah. Aki teh sebetulnya tahun berapa ya? Tahun 90-an lah. Karena di sini ada temen juga tapi namanya teh lupa. Ibu siapa lah? Waktu dulu masih kerja. Ya. Sekarang kan jadi pengacara nih. Pengangguran banyak acara Bu. Waktu Betul. kerja tuh punya rekan kerja di wilayah sini. Itu dulu tuh kan sawah semua. Sawah sana. Aki, sawah. Iya kan? Betul. Sawah semua sampai apa yang sipur juga kan kelihatan. Kelihatan. Dari Jalan sini tuh. tengah kecamatan itu kelihatan. Kelihatan Aki. juga. Betul. Nah sekarang tuh udah ketutup ya. Betul, ya. Tahun Udah penuh. ya tahun 90-an lah Aki pernah main di sini kalau tidak salah rumahnya tuh pojok sana Bu. Ibu Ya siapa? mungkin di Mawar itu. Di Mawar. Yang ada karang di sininya Ibu ya. Ya, Aki oke ya. Nah itu Bu. Jadi sebetulnya kalau ke wilayah ini Aki sudah nggak aneh ya. Tapi yang bikin aneh itu perubahannya drastis gitu loh Bu. Iya. Ya, yang dulu awalnya tuh kotor, Pasti. di gang-gang itu bala gitu ya, banyak apa sampah-sampah sisa jajanan anak-anak, terus tidak ada pengolahan sampah, Ibu ya, tidak ada buruan saya. Ini yang membuat Aki jadi takjub nih. Wow. Ya, wow pokoknya mah. Bapak berapa periode sih kemarin? Bapak teh 3. Tiga ya? Iya, 9 iya. tuh, Baraya 9 Iya. tahun nih untuk membentuk seperti ini tuh. Ya, itu Dengan pun modal ikhlas Bu ya. lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Niat dan lillahi ta'ala lah. Rezeki mah istilahnya nuturkeun ya Ki ya. Betul. Rezeki mah nuturkeun. Nah itu jadi salah satu kendala di perkotaan itu adalah lahan ya Bu ya. Lahan, Lahan ini masih syukur alhamdulillah meskipun katakan tadi dikatakan sewa Bu ya. Ya, menggunakan sewa, tapi ya akhirnya kan bisa ditata lingkungan ini jadi baik kan. Betul. Daripada tadi kata Ibu Iya. tuh daripada lahan itu tidak bermanfaat, Iya. istilah Sunda mah lahan garung Bu ya. Ya, sekarang dimanfaatkan, ada kebun jagungnya, bawangnya, segala macam ada di sini. Jadi Baraya inilah perjuangan Bu RW dengan Pak RW dalam menciptakan apa lingkungan yang asri. Nah sekarang Bu, ini tadi kan di awal ada Gapura Kampung Proklim ya? Iya. Ya, udah level apa Bu Kampung Proklim sekarang? Udah Madya. Madya. Udah utama kali. Madya mah pertama waktu merintis Madya. Terus yang terakhir apa itu? Lestari. Oh iya. Berarti utama. Udah utama, betul. Oh, luar Betul, biasa nih betul. udah masuk Kampung Proklim Iya. utama karena apa? Yang Aki perhatikan nih, karena Aki sering sini juga, awal tuh nggak kayak gini. Ya. Sekarang sudah hijau, sudah jalan-jalan pada bersih, sanitasinya teratur dengan baik. Jadi sekarang Bu utama loh Bu. Iya, dari Proklim ya Ki ya. Iya. Bahkan sekarang udah masuk ke Kampung Pancasila tingkat nasional Aki. Oh, Alhamdulillah kemarin udah Berhenti lagi. ada penilaian Aki tanggal 21 hari Jumat kemarin itu langsung dari Jakarta. Dari kemana? Penilaian. Dari Sama Astra, KSAD ya? sama Astra Aki. Oh, Astra juga. Astra, iya. Nah, Dari itu Kampung bisa Bu. Pancasila. CSR-nya dari Astra Bu. Ya mudah-mudahan doain aja jadi juara lah. Masukin proposal. Iya. Kan ya. Aduh, menikah kosodan teh pengen lahan Aki biar kita tuh bergeraknya tuh Tenang ya. Iya, terus ada pewarisnya juga nanti. Ya, Kita betul. lah perintis, Itulah, mudah-mudahan Bu. ada pewarisnya Iya, nanti gitu yang kan. penting itu generasi. ada
memang pewaris, Betul, terus kaderisasi. Mhm. Jadi ketika kita nanti katakan sudah tidak aktif lagi, kan ada penerus. Betul, Itu yang penting. betul. Kalau misalnya kita lahannya sewa terus, sekarang kita sewa nanti dibangun lagi. Kita pindah lagi Pindah ada lahan lagi, kosong, menata sewa. lagi, Iya, terus lama-lama si lahan itu kan habis. Kalau misalkan di kita ada pasum-pasos ya sebetulnya kita tuh sudah membantu pemerintah ya. Oh jelas dong. Membantu sekali kan gitu ya. Para penggiat yang di bawah ini tuh sudah luar biasa. Saya rasakan manfaatnya lingkungan kan jadi tertata bersih, rapi. Tanpa mengeluh ya. Tanpa mengeluh, sudah tidak membuang sampah keluar sama sekali. Itu tuh sebenarnya udah luar biasa ya Ki ya, luar biasa membantu program pemerintah itu. Cuman Bu ya tolong dong gitu kan. Perhatian pemerintah ya. Nah, mudah-mudahan betul. kemarin Bu dari apa yang kalau tidak Kepala Staf Angkatan Darat ya yang datang ke sini itu kan mudah-mudahan Astra bisa melirik lah minimal nih Ya. Astra memberikan CSR untuk membeli lahan ini Bu. Iya betul. Ya. Aki, betul. Jadi kalau sudah ada lahan sendiri kan kita nggak was-was. Nggak was-was, Kita nggak tahu nih kapan mau dipakai kan gitu ya. Iya. Nah seperti itu Bu. Kalau Mudah-mudahan lah. Aki doakan lah nih. Betul, amin. Kalau lahannya sudah habis ya kita menyerah, kita mau di mana? Ya, kalau misalkan ada Bubar. Iya, bubar. Kalau misalkan ada pasum ya otomatis kan pasti terus Ya, berlanjut. Ini mah Bu sebetulnya ya kalau pemerintah lebih peka lah ya. Sekarang juga memang peka ya. Kayak Kalau lebih peka mungkin kalau satu lingkungan RW punya kreativitas seperti ini, aku kira Pak Wali Kota tuh harus mengeluarkan kebijakan ya membelikan lahan ini. iya, Sebetulnya bukan apa? Karena ini kan berkelanjutan ya. Kata orang-orang kuliah mah sustainable gitu kan, berkelanjutan. Nah, kalau seandainya lahan ini dipakai oleh yang punya, kan nanti kita nggak punya lahan lagi. Iya, betul itu. Jadi Kata keberlanjutannya saya tuh kan nggak ada Bu ya. betul. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh Pak Wali nih, tolong Kang Erwin, Kang Farhan, perhatikan nih RW 3 Guyub nih agar tata kelola sampah di sini lebih mantap dan tenang gitu loh, tidak merasa Para penggiatnya. mau diusir gitu. Iya, soalnya sayang wilayah yang sudah kita perjuangkan itu Aki jangan sampai nantinya hilang sia-sia. Nah itu. Hilang sia-sia. Iya Bu, nantinya. kalau Sayang sekali. kita ukur dengan nominal ya lahan seluas ini ada 1000 meter Bu ya lebih ya? Ini adalah Kali lebih 1000 meteran ya, lahan 1000 meter. Lalu Pak RW sewa, lalu membangun infrastruktur juga swadaya. Ini kan sudah luar biasa tuh, ya kan? Oke dengar sih memang tadi ada CSR dari Unla gitu ya. Ya itu kan tidak seberapa Bu, ya dibanding dengan pengorbanan kita. Iya, betul. Ya gitu kan. Iya. Oke Bu, Baraya sobat semua, channelnya RW Caper. Tadi sudah bincang-bincang dengan Ibu mantan nih, Bu RW ya, dari A sampai Z. Ternyata di RW 3 Pakemitan ini, KSM Guyub ini sangat luar biasa. Dari tata kelola sampah sudah dilaksanakan. Tadi sudah di video lah Bu, tadi Siap. tanpa izin ya. Oh, nggak apa-apa. Tadi sedang ngobrol juga tadi di sana di tempat pengelolaan sampah. Yang mana alhamdulillah RW 3 Guyub ini sudah tidak membuang sampah ke TPA dan ke TPS. Ya artinya sudah tidak merepotkan lagi pemerintah. Zero waste. Sudah zero waste ya, pantas untuk mendapatkan juga Proklin ya, Proklin utama sekarang. Lalu dari hasil pengolahan sampah itu tadi sudah disampaikan juga oleh Bu RW bahwa hasilnya itu dipakai bersama-sama ya, dibagi adil lah seperti itu. Nah, namun yang lebih istimewanya lagi bahwa yang diinstruksikan pemerintah tentang tata kelola sampah itu yaitu masalah sampah organik ya Bu RW. Betul. Ya. Betul. Nah, Baraya semua yang Aki lihat nih di lapangan, sampah organiknya itu per hari mencapai 150 kilo kurang lebih gitu. Nah setiap hari itu diolah dan dikasihkan ke hewan. Ada bebek Ibu ya? Betul, ada bebek, ayam. Ada bebek, ada ayam, ada maggot juga. Nah sehingga untuk sampah organiknya sudah habis. Ya, sampah anorganiknya tadi Aki lihat Bu, ya udah jadi tabungan tuh, ya tinggal mungkin sebulan sekali dicairkan gitu ya. Dicairkan. Betul. Dan ada pun residunya itu di insinerator. Ya. Itu luar biasa tadi Aki cek juga, wah luar biasa nih nggak ada polusi apa-apa Bu. Betul, nggak ada ini, tidak Iya. mengganggu ya Ki ya. Tidak mengganggu lingkungan. Sehingga pantas RW 3 Pakemitan ini mendapat ya juara lah ya. Sudah pantas mendapatkan juara. Perhatikan ya Ki Ya. ya. Nah integrasi dari pengolahan sampahnya itu sendiri ya Bu RW ya, Ya. itu kan
diintegrasikan ke sini Bu ya. Ya. Nah, di sini untuk pemupukan nih Bu RW, pemupukan tanaman ini dari hasil olahan atau bukan nih? Olahan sampah, kayak kasdot gitu lah. Betul. Ya. Ini kan dari kasdot, terus abunya juga kepake Aki. Pakai aja pasti. Iya. Abunya juga kepake. Terus pupuknya dari Kompos juga. kasdot, dari kompos juga gitu kan. Pantas hijau-hijau Bu nih. Iya. Berarti tanpa pupuk apa kimia ya? Betul. Ya, jadi Kimia. pupuknya serba organik. Iya. Jadi kohe juga Aki kan Ya. kohe dari ayam, dari betul, kambing, betul. ya. Karena gini Bu, kalau aku perhatikan, kalau pakai pupuknya kimia, ya kontur daunnya itu beda Bu. Iya. Beda, tidak gemerlap gitu loh. Mhm. Tapi kalau dengan pupuk organik, ini aku lihat seperti bercahaya lah. Iya. Ya, di anaknya panennya tuh sangat enak banget gitu loh. Lalu terakhir Bu, Siap. dari hasil nih, kalau panen udah dijadwal nggak panen? Kan pernah waktu itu panen kangkung ya, Betul. panen sosin, dan Iya. tadi hasilnya sudah Ibu jelaskan tadi. Ini tinggal panen jagung nih, buat kapan nih jagung nih? Nunggu Jagung Desember ya? Udah malah Aki, udah panen kemarin sebagian. iya, Karena iya. kan tidak berbarengan nanamnya Ki ya. Oh gitu. Jadi biar jangka panjang lah gitu. Iya. Yang kemarin sudah dipanen. Nanti ketika tahun baru mudah-mudahan Pas panen, pas panen. nah, bisa bakar jagung di sini nih tahun baruan. Bisa bakar jagungnya. Belum ada berbuah. Iya, tapi bagus lah Bu. Jadi Panen. kalau dulu kan kelihatannya tuh namanya tuh gersang gitu loh. gersang. Ya, kalau sekarang kan dengan ada tanaman-tanaman gini, Hijau ya Ki. jadi hijau lah, jadi enak seperti itu. Iya, betul. Oke, Bu RW ada pesan gak nih buat teman-teman penggiat semua nih untuk ya penggiat sekota Bandung terutama dalam hal menangani sampah dan integrasi dengan buruan saya Bu, mangga. Iya. Pesannya aja. Pasannya jangan jadi merinding saya Aki. Jadi sedih Ingat- soalnya saya ingat merasakan ingat dulunya perjuangan. gitu. Intinya jangan putus asa gitu tentang sampah walaupun istilahnya keadaan kita seperti ini banyak kendala dan banyak kerewesan sendiri ya Ki maunya bahasa nanti merangkak ya ya. betul intinya Jangan nangis satu Ibu. Aslinya Ki saya ingat perjuangan di sampah ya Allah tantangannya tuh luar biasa tentang Pasti, sampah. Makanya pasti. saya merasakan kepada para penggiat sampah itu saya merasakan Ki, Pasti. betul merasakan. Ya. Ya intinya kita mah jangan hanya sekedar Seremonial komplain gitu. terus ngomong kan gitu Ya. ya. Harus ada aksi juga, aksi yang keluar dari hati nurani. Betul Ki. Betul. Ya. Aksi yang keluar dari hati nurani, keikhlasan. Terus kalau misalkan bukan sama kita, sama siapa lagi Aki? Nggak mungkin. Lingkungan ini dijaga. Nggak mungkin kan orang Cibiru ngurus di sini. Betul. Sama siapa lagi lingkungan ini dijaga kalau bukan sama kita. Betul. Masalahnya kalau masalah sampah itu harus dari nurani Aki. Ya. Ya, Betul, harus dari nurani gitu. Jangan hanya eta menimba laki itu runtah. Kalau hanya bicara seperti itu nggak ada action, ya nggak akan tuntas. Aki. Jangan hanya teori ya, Nah, tapi betul, harus aksi gitu ya. Harus aksi. Ibu Aki. jangan nangis Bu, jangan nangis. Sedih Aki betul kalau ngobrolin tentang sampah dan perjuangannya sampai mamang sampah itu sampai ininya teh kayak busuk Aki. Wah, Pasti Bu. pokoknya ya Allah. Udah kena pecanduing ya. Betul, luar biasa. Busuk sate gitu kan. Gitu. Itu ngalami aku juga. Iya, makanya kita terus bekerja tetap dengan keikhlasan kita untuk menjaga lingkungan. Kalau bukan sama kita, sama siapa lagi lingkungan ini dijaga. Amin. Itu Aki. Iya. Oke Bu, yang terakhir lagi nih. Ini yang Ibu lakukan apa? Ini dari apa? Ini teman-teman nih dari sampah anorganik nih. Iya, betul Aki. Ini Kertas-kertas yang dibuang ya. ini kan ini. ada yang belanja dari Borma. Ya. Tuh, Dari ini Borma, juga kan? dari plastik resek nih. Iya, Ya. Ini Saya- bungkus kopi ya, Bu? betul. Saya manfaatkan ini menjadi bunga matahari ceritanya. Ini Iya. semua dari kresek Aki. Kresek nih. Iya, Ini, kan? kresek ini. Coba Bu. Terus yang ini kresek hitam juga. Ini Alah. semuanya Ini kresek. bisa keras ini gimana, Bu? Disetrika dulu. Oh, Setrika. proses juga ya. Anggrek. Saya tuh sebetulnya ini tuh terinspirasi tuh saya nanam anggrek kenapa ya kok mati terus. Mau saya bikin biar nggak harus dipupuk, nggak harus dikasih apa Ini gitu. mah tumbuh Jadi- terus kan? Iya betul, makanya ya itulah saya memanfaatkan
limbah-limbah ini kan yang buang kresek. Dijual nggak nih Bu? Dijual nggak nih? Dijual. Dijual ya. Dijual. Jadi Bagus, sudah bernilai ekonomi. Jadi lumayan kalau nanti kalau bagi ada kopi lah. event pameran ya ikut sertakan lah Bu. Ya diikut sertakan. Ini juga plastik kan? Plastik Kayak ini. karpet Bu ya? Betul. Karpet ya? Iya. Iya seperti karpet itulah Kayak karpet teksturnya kan? keras. Keras gitu. Itu kan di mix 3 lapis itu. Warna Oh. hitamnya di dalam, Oh, hijaunya di gitu. luar. Jadi ada prosesnya Bu ya? Proses ada proses. Ini cangkang susu juga nih kopi ini. Kopi susu betul. Ah, luar biasa. Susu. Ini juga pandai-pandai kita nge-mix warna aja, kita bikin keladi gitu. Ini juga kresek semuanya. Kresek hitam kan banyak kan itu. Nah, saya mix kresek hitam. Hitam Jadi sama seperti kuning ini, ya. Hitam sama kuning. Istrika juga. Disetrika. Wah, luar biasa Bu. Ini bisa jadi ngadain pelatihan Bu. Buat ibu-ibu yang lain nih. Betul, kemarin Ya. juga banyak yang apresiasi Bu, ini bisa bahan malah sama Pak Camat tadi teriak-teriakin. Pak Camat ini. Ini kan budaya kan, itu kan bisa jadi ini. Iya. Nah ini Baraya salah satu karya ya, karya Ibu RW nih sambil niis di saung ini nih, Betul. sambil guntingin tuh lihat tuh, guntingin plastik, buat tapi jadi bahan. karya yang estetikanya bagus. Ini anggrek ya Bu ya? Anggrek. Ini anggrek. Nah mudah-mudahan nih apa banyak penggemarnya nih. Dan kalau mau pesen bisa loh, tinggal hubungi Bisa. Aki saja, nanti Aki Bisa. arahkan ke sini. Bisa. Oke, Baraya RW Caper semua, channelnya RW Kota Bandung. Mungkin itu dulu bincang-bincang singkat dengan Bu Mantan ya Bu. Nggak mau disebut RW nih, Bu Mantan. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Mantan ini bisa memotivasi kita semua, khususnya warga Kota Bandung. Ya umumnya lah dunia se-Indonesia ya. Betul. Ini salah satu contoh titik tempat pengelolaan sampah terpadu yang diintegrasikan dengan pertanian dan kegiatan lainnya. Untuk itu sekali lagi Baraya channel RW Caper mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan ya Ibu, saya ikut nangis juga loh Bu. Ya. Karena kalau inget merintisnya itu loh Bu ya. Betul. Dari Berbicara nol sampai bisa begini tuh lo perjuangan memang luar biasa Bu. Ya, saya ikut nangis juga nih, turun kehalang juga. Ya, oke Baraya semua, sekian dulu ya. Aki menyampaikan obrolan singkat, bincang-bincang dengan Bu Mantan nih. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memotivasi teman-teman semua selaku penggiat lingkungan. Jangan menyerah ya, usaha semua. Sehingga kita bisa menghasilkan bahwa Kota Bandung itu bisa bebas dari sampah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nuhun Bu. Siap, Aki. Sami-sami.